Sahabat celoteh iman yang terkasih, salam sehat selalu untuk kita semua dalam upaya kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Dikatakan dalam Injil Lukas bab 8 ayat 17 sampai dengan 18. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Dalam usaha kita yang terus-menerus untuk menemukan makna, kita perlu terus membaca buku dan surat kabar secara rohani. Pertanyaan yang selalu harus ada dalam diri kita adalah mengapa kita hidup. Semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita yang pendek ini perlu ditafsirkan. Buku dan surat kabar dapat digunakan untuk membaca tanda-tanda zaman dan dengan demikian memberikan makna kepada hidup kita. Yesus berkata, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu nilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Di sini terletak tantangan yang sesungguhnya. Yesus tidak memandang peristiwa-peristiwa pada zaman kita ini sebagai rangkaian kejadian dan kebetulan yang tidak berhubungan dengan kita. Yesus memandang peristiwa-peristiwa politik, ekonomi, dan sosial dalam hidup kita sebagai tanda yang perlu ditafsirkan secara rohani. Peristiwa-peristiwa itu harus dibaca secara rohani. Tetapi bagaimana Yesus menunjukkan caranya? Suatu ketika orang menyampaikan kepada Yesus berita tentang gubernur Pilatus telah membunuh sejumlah pemberontak dari Galilea dan mencampurkan darah mereka dalam darah korban orang-orang Romawi. Ketika ia mendengar hal ini ia berkata, sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang yang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Yesus tidak menafsirkan peristiwa itu secara politis, melainkan secara rohani. Yang berkata, yang terjadi itu mengundang kamu untuk bertobat. Inilah arti yang paling dalam dari sejarah. Undangan yang terus-menerus memanggil kita untuk berbalik dan mengarahkan hati kita kepada Allah, dan dengan demikian menemukan makna penuh dari hidup kita. Apakah orang-orang Yahudi yang dibunuh di ruang-ruang gas dan kamp konsentrasi Nazi lebih berdosa daripada kita? Saudara-saudariku, sahabat celoteh iman yang terkasih, bagaimana halnya dengan orang-orang Indian Maya di Guatemala yang diculik, disiksa, dan dibunuh oleh tentara, dan jutaan orang-orang Afrika yang mati kelaparan? Dan bagaimana halnya mereka yang membunuh? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari bawah, pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kalau kita ingin menghitung-hitung siapa yang lebih baik atau lebih buruk daripada kita. Ini bukanlah pertanyaan-pertanyaan Allah. Allah lebih
Allah tidak meminta kita untuk merumuskan tempat atau peran kita yang kecil dalam kemanusiaan di atas atau di dalam pertentangan dengan yang lain. Pertanyaan Allah adalah, apakah kamu membaca tanda-tanda pada zamanmu sebagai tanda-tanda yang mengundang kamu untuk menyesal dan bertobat? Yang penting ialah kesediaan kita untuk membiarkan penderitaan yang begitu hebat dari saudari dan saudara kita, membebaskan kita dari kesombongan, sikap mengadili dan menghakimi, dan memberikan kepada kita hati yang lembut dan rendah hati seperti hati Yesus. Kita menggunakan banyak waktu untuk menentukan sikap kita mengenai orang lain, pertukaran pendapat yang terus-menerus mengenai orang yang dekat maupun yang jauh, membuat kita terganggu dan menyebabkan kita mengesampingkan kebenaran bahwa kita sendirilah yang pertama-tama harus mengubah hati, dan bahwa hati kita sendirilah yang dapat kita ubah. Kita selalu berkata lagi, bagaimana dengan dia? Yang dikatakan oleh Yesus kepada kita, sebagaimana ia katakan kepada Petrus yang ingin tahu apa yang akan terjadi pada Yohanes. Itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Masih ada satu pertanyaan yang tertinggal. Mungkin ini adalah pertanyaan yang paling penting. Apakah kita bisa melihat Kristus di dunia? Jawabnya ialah tidak. Kita tidak bisa melihat Kristus di dunia. Namun hanya melalui Kristus yang ada di dalam diri kita, kita dapat melihat Kristus di dunia. Jawaban itu menyatakan bahwa Kristus di dalam diri kita membuka mata kita terhadap Kristus yang ada di antara kita. Itulah arti ungkapan roh berbicara kepada roh. Roh Kristus yang hidup yang ada di dalam lubuk hati kita yang terdalam, itulah yang memberikan kepada kita mata untuk mengkontemplasikan Kristus yang hidup yang menjadi tampak dalam peristiwa-peristiwa nyata dalam sejarah. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat iman yang terkasih, perjalanan hidup kita mengajak kita untuk melihat bahwa apa yang dikatakan Yohanes, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadamu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai ke hidup yang kekal. Mari kita perdalam hidup kita